Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Saya Johanna Yusra dengan NIM 20010082 akan memaparkan materi mengenai perundungan dengan tujuan tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke materinya. Yang pertama di sini ada definisi perundungan. Perundungan dapat diartikan penggertakan orang yang mengganggu orang yang lemah. Perundungan merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, maupun verbal yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri atau si perundung. Yang dilakukan si perundung ini bisa secara pribadi ataupun berkelompok. Pelaku perundungan ini biasanya mengambil keuntungan dari orang lain yang dilihatnya mudah diserang. Tindakannya bisa dengan mengejek nama, korban diganggu atau diasingkan, dan dapat merugikan korban. Selanjutnya ada jenis-jenis tindakan perundungan. Ada 4 jenis tindakan menurut Barbara Corrolaso. Di antaranya yang pertama adalah bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan yang kejam atau yang jelek, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji, terus kekeliruan, gosip, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke bullying secara fisik. Sudah jelas ya, kalau bullying secara fisik ini termasuk ke dalam seperti memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak-anak yang tertindas atau sang korban. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Yang ketiga, selanjutnya bullying secara relasional. Nah, bullying secara relasional ini merupakan pelemahan harga diri sang korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Biasanya ada dalam grup-grup atau circle anak-anak perempuan nih ya. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek lainnya. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku yang paling sulit dideteksi dari luar ya. Karena secara gitu ya dari luar hanya kayak lirikan mata, helaan nafas yang mungkin orang-orang itu tidak akan ngeh atau tidak akan apa ya peka terhadap sang perundung yang melakukan hal itu seperti itu. Yang keempat ada bullying secara elektronik nih. Maksudnya gimana? Maksudnya bullying secara elektronik ini merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, electronic mail, SMS, dan lain sebagainya. Biasanya ditujukan untuk menelor korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Bullying jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman yang cukup
atau mungkin sangat baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. Pada umumnya juga nih, untuk anak laki-laki biasanya mereka lebih banyak menggunakan bullying secara fisik. Jadi sangat-sangat terang-terangan. Sedangkan anak perempuan biasanya melakukan bullying dengan cara relasional, seperti yang saya jelaskan di awal itu kayak suatu grup mereka menjauhkan salah satu teman grupnya atau dengan lirikan mata, helaan nafas, atau juga melalui bullying elektronik seperti itu. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri orang yang melakukan perundungan. Nah, menurut Ubaidillah dalam psikologi.com yang mempunyai kecenderungan sebagai pelaku bullying adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka mendominasi anak lain. Jadi mereka itu rata-rata mereka itu selalu memimpin dalam sebuah grup. Yang kedua, hanya peduli pada keinginan dan kesenangannya sendiri. Nggak peduli itu gimana kesenangan orang lain. Mereka egois dan tetap memikirkan kesenangannya pribadi. Yang ketiga, cenderung melukai anak lain ketika orang dewasa tidak ada di sekitar mereka. Karena mereka ingin terlihat tetap baik-baik saja di depan orang dewasa, sehingga anak-anak atau sang perundung ini biasanya melakukan bullying di tempat-tempat yang tersembunyi yang mungkin orang dewasa itu nggak akan tahu mereka sedang melakukan apa di tempat itu. Yang keempat, tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, pelaku bullying biasanya mereka takut dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi mayoritas pelaku bullying ini mereka setelah membuli atau merundung korban, biasanya mereka kabur, menghilangkan jejak gitu ya, agar tidak diketahui nih keberadaannya di mana dan siapa yang melakukan ini gitu. Yang kelima, suka memanfaatkan anak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, rata-rata pelaku bullying ini egois. Seperti yang tadi aku bilang, mereka itu egois, hanya memikirkan kesenangannya pribadi, sehingga selalu menyuruh-nyuruh atau apa ya, memerintah lah ya, memerintah sang korban untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Yang keenam, mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Yang keenam di sini sebenarnya tidak memiliki pandangan terhadap masa depan atau masa bodoh nih, terhadap akibat dari perbuatannya. Jadi mereka cuma memikirkan kesenangannya sejenak pada saat itu saja dan tidak memikirkan apa yang telah diperbuatnya di kemudian hari. Seperti itu. Selanjutnya ciri orang atau korban nih perundung, korban yang dibully. Masih sama menurut Ubaidillah juga dalam psikologi.com. Yang pertama itu anak yang suka mengalah. Nah, karena anak-anak yang seperti inilah yang diincar para perundung nih ya. Karena mereka selalu mengalah, takut takut menimbulkan kekacauan. Jadi mereka itu mayoritas dirundung sama orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Yang kedua, anak yang paling miskin atau paling kaya. Nah, keadaan ekonomi ini sangat menentukan ya. Kalau kita miskin-miskin banget, kita dirundung karena kita miskin dan jelek biasanya. Kalau anak yang paling kaya, biasanya karena si anak orang kaya ini lebih manja dan lebih punya segalanya dibandingkan anak-anak lain, makanya mereka dirundung. Yang ketiga, anak yang penurut karena takut dibenci atau ingin menyenangkan. Karena anak ini, biasanya anak-anak yang seperti ini tuh ketakutan gak punya temen. Makanya mereka selalu nurut nih, disuruh-suruh sama orang kayak disuruh beli roti ke kantin atau disuruh atau diminta PR-nya untuk dia sang perundung contek itu hal yang sepele namun sangat-sangat tidak etis di kalangan anak-anak seperti itu. Yang keempat, anak baru di lingkungan itu. Nah, biasanya anak-anak baru ini selalu mendapatkan ospek ya.
Ibaratnya seperti kita mau masuk sekolah SMP atau SMA, kita selalu dapat ospek. Dan si yang ospeknya ini para senior yang kurang ajar, yang tidak tahu cara memperlakukan manusia seperti apa, seperti itu. Yang kelima, anak yang memiliki kecacatan fisik atau keterbelakangan mental. Ya, anak-anak yang seperti ini juga selalu diutamakan menjadi korban perundung. Para perundung ini biasanya mereka senang sama apa yang mereka lakukan dan itu membuat mereka happy ketika mereka mencemooh anak yang memiliki kecacatan fisik atau keterbelakangan mental. Yang keenam, anak yang gemuk ataupun kurus. Kita kalau gemuk banget selalu dihina si gendut, buntelan, atau bahasa-bahasa kasar yang mengejek lainnya. Terus kalau kita kurus dikatain ranting pohon, kurang gizi, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam bullying juga. Seperti itu. Next nih, ada faktor perundungan. Bullying dapat terjadi di mana saja, mau itu di perkotaan, perdesaan, sekolah negeri atau swasta, di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah. Bullying terjadi karena interaksi dari berbagai faktor yang dapat berasal dari pelaku, korban, dan lingkungan di mana bullying tersebut terjadi. Budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat juga dapat menjadi salah satu penyebab bullying. Sebagai wujudnya adalah timbulnya budaya senioritas yang bahwa harus menurut sama yang di atas gitu. Jadi si junior-junior ini harus nurut sama para senior. Faktor pertama yang paling utama biasanya ada di keluarga nih. Nah, faktor utama yang paling pertama kan keluarga. Anak yang melihat orang tuanya atau saudaranya melakukan bullying atau perundungan yang sering akan mengembangkan perilaku bullying juga nih dalam pengembangan diri sang anak. Ketika anak menerima pesan negatif berupa hukuman fisik di rumah, mereka akan mengembangkan konsep diri dan harapan diri yang negatif juga. Yang kemudian dengan pengalaman tersebut, mereka cenderung akan lebih dulu menyerang orang lain sebelum mereka diserang. Jadi mereka itu lebih mendominasi lah ya eh, di antara anak-anak yang lain. Karena mereka takut diserang, jadi mereka lebih baik menyerang terlebih dahulu. Bullying yang dimaknai oleh anak sebagai sebuah kekuatan untuk melindungi diri dari lingkungan yang mengancam. Seperti itu. Yang kedua, faktor sekolah nih. Karena sekolah rumah kedua para anak, pihak sekolah yang sangat-sangat sering mengabaikan keberadaan bullying ini menjadikan para pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi anak-anak yang lainnya. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan yang negatif pada siswanya. Misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang ketiga, faktor kelompok sebaya atau teman sebaya ini. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Kadangkala beberapa anak melakukan bullying pada anak yang lainnya dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka tidak masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dampak perundungan nih. Ada dua dampak positif dan negatif. Jadi perundungan ini nggak selalu negatif ya, walaupun garis besarnya perundungan atau bullying ini sangat-sangat negatif, tapi ada sisi positif yang jikalau kita ambil, ini akan sangat-sangat berdampak pada diri kita sendiri.
Yang pertama, dampak positif yang pertama itu bullying bisa menjadi stresor positif bagi remaja yang kuat fisik dan mental dalam menjalani hidupnya. Jadi para remaja nih yang kena bullying sama teman-temannya, jikalau sang remaja tersebut memiliki mental yang kuat, mereka akan mengambil sisi positif dari hal tersebut dan mereka akan menjadikan bullying ini sebagai pelajaran untuk mereka ke depannya. Seperti itu. Yang kedua, remaja yang terkena bullying akan termotivasi untuk berani membela dirinya di hadapan orang lain, dapat juga membela temannya. Biasanya tipe-tipe remaja yang seperti ini mulai menimbulkan jiwa kesatrianya nih untuk membela sang temannya yang kena bullying karena mereka pernah kena bullying, mereka sudah pernah merasakan eh, apa ya, terkena bullying seperti apa, jadilah mereka bisa membela teman-teman mereka gitu. Yang ketiga, timbul keinginan untuk belajar lebih giat. Nah, ini contohnya kayak misalkan mereka dibully karena mereka bodoh, mohon maaf, karena mereka bodoh dalam hal akademik. Biasanya ya, sang korban ini kalau misalkan mereka ingin menunjukkan sisi akademisi mereka yang lebih unggul, mereka akan lebih giat belajar dan akhirnya mereka tidak menjadi bodoh lagi karena mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak bodoh, jadilah mereka yang rajin belajar. Seperti itu. Selanjutnya kita ke dampak negatif. Nah, kalau dampak negatif bullying ini memiliki dampak yang sangat buruk ya, sangat-sangat buruk bagi seseorang yang mungkin bisa dibilang mereka mudah stres atau mental mereka itu tidak sekuat anak-anak yang dapat mengambil sisi positif dari perundungan. Dampak bullying yang sangat negatif diantaranya adalah prestasi belajar menurun, fobia sekolah, gelisah, sulit tidur, gangguan makan, menyendiri, mengucilkan diri, sensitif, lekas marah, agresif, bersikap kasar pada orang lain, termasuk pada kakaknya atau adiknya, dan orang tuanya. Dan mereka juga biasanya depresi, hasrat ingin bunuh diri mereka lebih tinggi juga, dan rendahnya kepercayaan diri atau lebih minder, dan merasa terisolasi dalam pergaulan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke upaya mengatasi perundungan dan penanganan yang bisa dilakukan oleh guru nih. Ini sangat-sangat penting ya. Kita masuk ke upaya mengatasi perundungannya dulu. Seperti apa? Nih, upaya mengatasi perundungan atau bullying ini bisa dilakukan dengan cara menghadapi tukang bully ya. Dengan cara menghadapi tukang bully, percaya diri, berani tatap mata mereka, sang pembuli, dan katakan pada mereka untuk berhenti. Jika pengganggu semakin mendekat, letakkan tangan agar memberi jarak antara pembuli dan korban nih, dan kalian yang kena bullying. Lalu kalian apa ya namanya? Angkat tangan kalian seperti ingin menyeberang dan ciptakan penghalang antara Anda dan pembulinya. Tatap mata sang pembuli dengan tenang dan katakan dengan tegas, cukup, kamu harus berhenti sekarang, apa yang kamu lakukan ini tidak benar. Seperti itu. Jikalau pembuli tetap bersikeras mendekat dan terus saja ingin mengganggu dengan cara menakut-nakuti, kalian cukup lari, menghindari sang pembuli, atau kalian membuat negosiasi ini mencoba untuk berteman atau menunjukkan bahwa Anda terganggu hanya akan memberi mereka lebih banyak kesempatan dan akan semakin menjadi-jadi. Selanjutnya kita masuk ke penanganan yang bisa dilakukan oleh guru nih. Sangat-sangat penting ya bagi guru-guru nih yang ada laporan mengenai anak kelasnya, anak atau anak didiknya yang terkena bullying harus segera ditangani karena ini sangat-sangat penting untuk mental sang anak. Nah, guru-guru usahakan mendapat kejelasan mengenai apa yang terjadi. Tekankan bahwa kejadian tersebut bukan kesalahannya, bahwa anak mengatasi rasa tidak nyaman yang ia rasakan
Jelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Pastikan Anda menerangkan dalam bahasa sederhana dan mudah dimengerti anak. Jangan pernah menyalahkan anak atas tindakannya. Eh, Mintalah bantuan pihak ketiga seperti wali kelas ataupun guru BK ataupun konselor ataupun nih ya yang sangat penting orang tua sang korban sama si perundungnya kita bicarakan dan kita cari jalan keluar bersama-sama. Amati perilaku dan emosi anak-anak korban dari bullying dan perundung bahwa bahkan ketika menjadi kejadian bullying yang ia alami sudah lama berlalu. Tetap diawasi dan dengarkan cerita mereka dengan bijak, ambil keputusan dengan bijak dan berusaha menengahi, jangan jangan memihak pada salah satu anak seperti itu. Mungkin sekian pemaparan materi perundungan dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung mencari di website tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.